Renungan pagi 2 Desember 2021. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, oleh karena kita di minggu ini kita sudah masuk di minggu Advent yang pertama. Waktu terus berjalan dan kita ada di dalamnya. Dan supaya kita kuat untuk menjalani hari-hari hidup kita, maka tentunya firman Tuhan yang akan menolong dan menguatkan iman percaya kita. Dan oleh karena itu saudara, di pagi hari ini sebelum kita melakukan berbagai tugas tanggung jawab kita, saya mengajak jemaat untuk kita ada dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, oleh karena pemeliharaan Tuhan, sungguh kami rasakan, kami alami. Ketika kami beristirahat di malam hari, Tuhan membangunkan kami di pagi hari dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Dan sebelum kami melakukan berbagai kegiatan kami di sepanjang hari ini, maka bersama-sama kami akan ada dalam perenungan firman Tuhan. Roh Kudus menolong memampukan setiap kami supaya firman Tuhan yang kami renungkan bersama di pagi hari ini menguatkan, mengokohkan iman percaya kami di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan dari kitab Mazmur 92 ayatnya yang ke-13. Mazmur 92 ayat 13. Firman Tuhan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di hari ini, dan yang menjadi tema untuk kita renungkan bersama adalah hidup orang benar. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kalau kita perhatikan nas ini, maka ada dua jenis tanaman yang menjadi gambaran bagaimana seharusnya kehidupan orang benar itu. Bapak Ibu, siapa itu orang benar? Orang benar adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Roma pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-23 dan ayatnya yang ke-24, firman Tuhan mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, artinya bahwa kita benar,
bukan karena melakukan hal-hal benar, tetapi kita adalah orang benar karena dibenarkan oleh Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka bagaimana kita harus bersikap dalam kehidupan ini? Yang pertama, pemazmur menggambarkan orang benar seperti pohon kurma. Pohon kurma adalah jenis tanaman yang hidup di padang gurun, dan jenis tanaman ini termasuk tanaman yang sangat kuat bertahan di daerah yang tropis, di daerah yang diguyur terik matahari. Dan saudara, tanaman yang hidup di padang gurun atau padang pasir ini bahkan bisa menghasilkan buah. Dan oleh karena itu, para penggembara ketika mereka dalam penggembaraannya melihat pohon kurma, maka mereka sangat gembira karena buah pohon kurma itu dapat menjadi makanan yang bergizi, nutrisi yang sangat baik untuk menguatkan tubuh mereka. Dan saudara, selain itu, di sekitar pohon kurma pasti ada air. Pohon kurma tidak bisa hidup tanpa air. Dan pohon kurma ini sangat unik. Ketika ditanam, saudara, maka akarnya akan menembus tanah untuk mencari sumber air, bahkan dikatakan sampai puluhan meter. Akar itu akan masuk menembus tanah, dan setelah dia menemukan air, dia lalu bertumbuh. Dan oleh karena itu, pohon kurma ini termasuk pohon yang sangat kuat. Walaupun diterpa badai, dia tetap berdiri kokoh karena memang akarnya masuk sampai ke dalaman tanah untuk mendapatkan air itu. Dan dia sangat kuat di tengah-tengah panas terik matahari. Nah saudara, demikian juga dengan orang benar, orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dikatakan orang-orang benar karena dibenarkan oleh Tuhan. Dan tentunya hidup di dalam Tuhan. Dan tentunya bersandar kepada Tuhan. Maka dia akan tetap dapat berdiri tegap walaupun ada berbagai permasalahan hidup, walaupun ada berbagai tantangan dan ujian hidup, maka orang benar kuat bertahan dalam situasi dan kondisi apapun, karena hidupnya sungguh-sungguh berakar di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah orang benar yang digambarkan pemazmur seperti pohon kurma. Dan hal yang kedua, orang benar digambarkan seperti pohon aras. Pohon aras disebut juga pohon cemara. Dan pohon ini dikenal sebagai pohon yang kuat dan tidak mudah lapuk. Pohonnya indah, rindang, dan bisa menjadi tempat berteduh di musim panas.
Demikian juga orang percaya yang sudah dibenarkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Maka hidup mereka adalah hidup yang tetap kuat, kokoh, karena mereka selalu bergantung kepada Tuhan. Sehingga mereka mampu menjadi penyejuk, menjadi berkat bagi orang lain. Kehidupan orang benar yang diandaikan seperti pohon aras adalah kehidupan yang selalu menciptakan suasana yang tenang, adem. Di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan pun, di tengah situasi konflik pun, orang benar dapat menciptakan suasana yang tenang dan aman, nyaman. Bahkan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mari saudara, mari kita menjadi berkat Tuhan, menjadi penyejuk, membuat kehidupan kita ini bermanfaat dan berguna. Bukan saja buat diri kita atau keluarga kita, tetapi juga bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan sudah diperdengarkan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Dan kami menjadikannya sebagai kekuatan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.